Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, pada pertemuan ini mata pelajaran fikih kita akan membahas mengenai makanan halal dan haram. Kita akan belajar mengenai materi makanan halal dan apa itu makanan haram. Makanan halal adalah makanan yang diizinkan oleh Allah untuk dimakan. Hal ini sudah diterangkan di dalam kitab suci kita yaitu Al-Quran, bahwasanya apa-apa yang diizinkan Allah boleh dimakan sudah diterangkan dengan jelas di dalam Al-Quran. Begitu juga dengan hadis Rasulullah SAW. Macam-macam makanan halal. Makanan halal itu macam-macam makanan halal itu dibagi menjadi tiga, yaitu makanan halal menurut zatnya yang pertama, yang kedua makanan halal menurut cara memperolehnya, dan yang ketiga yaitu makanan halal menurut cara pengolahannya. Makanan nomor satu, makanan halal menurut zatnya. Makanan ini sudah diterangkan halalnya sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Contohnya, satu, jenis buah-buahan, semua jenis buah-buahan. Yang kedua, semua jenis tumbuhan kecuali yang tidak beracun. Tiga, binatang ternak seperti kambing, sapi, ayam, kerbau, bebek, dan sebagainya. Pokoknya binatang yang tidak bertaring, binatang melata, binatang yang hidup di dua tempat, binatang yang menjijikkan, itu semua binatangnya termasuk binatang yang boleh dimakan. Kemudian semua jenis binatang hidup di laut. Jadi hewan-hewan yang hidup di laut itu diperbolehkan untuk dimakan meskipun sudah mati. Contohnya bangkai ikan. Bangkai ikan itu halal ya. Bangkai ikan dan bangkai belalang itu juga termasuk halal yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Kemudian yang nomor dua yaitu makanan halal menurut cara memperolehnya. Cara memperoleh makanan halal harus diperoleh dengan cara yang baik. Yang pertama, tidak dengan cara yang batil, bukan hasil riba, tidak dari hasil mencuri, merampok, maupun korupsi. Jadi kalau makanan itu didapatkan dengan cara yang baik, dari bukan uang hasil mencuri, merampok, korupsi, maupun hasil dari riba, maka makanannya boleh untuk dimakan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu makanan halal menurut cara mengolahnya. Makanan yang halal itu diolah dengan cara yang baik dan tidak tercampur dengan barang haram. Ada sebagian misalnya contoh banyak mie instan sekarang yang mengandung minyak babi. Biasanya dijual di supermarket besar, itu adalah kiriman dari luar negeri, misalnya dari Korea, dari Thailand, dari Taiwan, dari Hong Kong, dari Cina, dan sebagainya. Biasanya tulisannya bukan bahasa Indonesia, itu sudah jelas mengandung minyak babi dan tidak ada label halal. Maka dari itu kita harus jeli dan berhati-hati ketika membeli makanan yang sudah produk makanan yang dijual. Kita harus melihat dulu label halalnya itu ada apa tidak. Kalau kita tidak mengenal makanannya itu ya. Jadi kita harus teliti memilih-milih makanan yang akan kita makan. Contohnya saja kita beli mie, kita bilang mie atau nasi goreng. Kita kadang membelinya itu karena rasanya enak dan tidak tahu cara mengolahnya. Dan ternyata ada yang tercampur dengan minyak babi. Maka makanan yang awalnya halal, contohnya bakso, mie, dan nasi goreng, dan sebagainya itu, ternyata mengolahnya dicampur dengan barang-barang najis misalnya, atau barang-barang haram seperti minyak babi tadi, maka makanan halal itu akan berubah menjadi makanan haram. Selanjutnya ciri-ciri makanan halal. Yang pertama, sudah diterangkan di dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua, bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia, tidak merusak badan, akal, maupun pikiran. Tidak kotor, najis, dan menjijikkan. Contoh makanan halal. Yang pertama yaitu segala jenis buah-buahan. Yang kedua, segala jenis sayur-sayuran. Yang ketiga, contoh makanan halal. Ada sate ayam, ada
bakso, ada mie ayam, ada nasi goreng, ada rawon, dan sebagainya. Pokoknya makanan-makanan yang enak, melezatkan itu akan bermanfaat bagi kita. Selanjutnya, kita akan masuk ke pengertian makanan haram. Apa sih makanan haram itu? Makanan haram adalah makanan yang dilarang oleh Allah untuk dimakan sesuai ketentuan syariat Islam. Syariat Islam dituangkan di dalam Al-Quran, hal-hal yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala diantaranya darah, daging babi, daging tikus, binatang melata, dan binatang-binatang menjijikkan lainnya. Selanjutnya, macam-macam makanan haram. Macam-macam makanan haram itu dibagi menjadi dua. Yang pertama haram aini dan haram sababi. Haram aini maksudnya adalah hukum asal makanan ini memang sudah haram. Contohnya daging babi, anjing, binatang bertaring, binatang melata, binatang menjijikkan, tumbuhan yang beracun dan merugikan. Yang kedua yaitu haram sababi. Maksudnya hukum asal makanan ini adalah halal, tetapi karena suatu sebab berubah jadi haram. Contohnya nasi goreng yang ditambahi dengan minyak babi. Atau contohnya lagi, ketika kamu beli nasi pecel ditaruh dalam piring. Kemudian kamu ambil air minum. Ternyata waktu kamu ambil air minum tadi, ada cicak yang lewat di atas langit-langit. Kemudian cicaknya buang kotoran dan jatuh tepat di atas piring nasi pecel itu tadi. Maka nasi pecel yang awalnya halal itu tadi berubah jadi haram karena kejatuhan barang najis, yaitu kotoran dari cicak itu tadi. Jadi makanan yang dimaksud haram sababi yaitu awalnya makanannya hukumnya halal, tapi karena kecampur dengan barang haram, misalnya kejatuhan najis, kecampur dengan barang-barang haram, misalnya alkohol, minuman keras, itu ada beberapa makanan barat yang dimasak menggunakan alkohol dan minuman keras atau anggur. Contohnya saja stik, daging stik. Daging stik itu adalah makanan khas orang-orang Eropa, yaitu daging sapi yang dipanggang. Nah, aromanya akan keluar dan baunya akan terasa sangat enak ketika cara memasaknya dicampur dengan wine atau anggur. Maka rasa dari daging stik tadi akan berlipat tambah enak kalau kecampur dengan anggur tadi. Maka daging sapi yang awalnya tadi halal yang dimasak stik karena kecampur dengan alkohol, minuman keras, wine itu tadi, maka hukumnya berubah menjadi haram. Selanjutnya, ciri-ciri makanan haram. Yang pertama yaitu makanan itu membahayakan. Yang kedua, melemahkan dan merusak akal. Yang ketiga, dapat menimbulkan kerusakan jiwa dan raga. Yang keempat yaitu memabukkan, dan yang terakhir itu menjijikkan. Makanan membahayakan, melemahkan dan merusak akal, dan menimbulkan kerusakan jiwa dan raga. Guru kasih contoh salah satunya yaitu narkoba. Narkoba itu berasal dari tumbuhan yaitu ganja yang diolah menjadi berbagai varian, misalnya obat-obatan terlarang, ekstasi, kemudian sabu-sabu dan sebagainya. Kenapa itu kok diharamkan? Kalau untuk kesehatan mungkin diperbolehkan karena dosisnya sudah diatur oleh dokter. Tapi untuk keperluan yang lain itu diharamkan karena jelas merugikan, terutama melemahkan dan merusak akal dan menimbulkan ketergantungan terhadap si pemakai. Maka narkoba itu jenis yang membahayakan, melemahkan dan merusak akal, dan menimbulkan kerusakan jiwa dan raga. Begitu juga dengan minuman keras, karena efeknya sangat buruk. Setelah meminum minuman keras, mengonsumsi narkoba, orang akan kehilangan akal. Dan yang terpenting adalah itu sudah diharamkan secara aini. Oh, ini loh sudah haram. Memabukkan dan menjijikkan. Seperti tadi itu, memabukkan itu contohnya juga minuman keras, narkoba juga memabukkan, menjijikkan. Yang terakhir menjijikkan ini adalah jenis makanan yang kita tidak boleh dimakan. Di luar negeri itu di Cina, orang-orang Cina itu lucu ya, barang-barang yang jijik-jijik itu malah dimakan. Ada sate tikus, ada sate ulat, kemudian ada sate serangga,
ada sate, apa namanya, sate kodok dan sebagainya, itu kan hal-hal yang menjijikkan, tapi mereka malah mengonsumsinya dengan baik. Maka sebisa mungkin kita sebagai umat Islam harus menghindari yang namanya makanan haram itu tadi. Selanjutnya, contoh makanan haram. Yang pertama Bu Guru kasih contoh, itu mirip dengan hati ya, mirip dengan hati, tapi sebenarnya itu adalah darah yang dibekukan. Begitu juga dengan hati, hati adalah darah, tapi hati masuk barang halal. Ini adalah darah, darah yang keluar dari hasil penyembelihan biasanya. Darah daging sapi. Jadi darah itu diambil, kemudian dibekukan dengan cara tidak tahu Bu Guru, misalnya direbus atau terus dikasih zat-zat apa biar bisa beku. Lah, itu jelas dijelaskan bahwa darah itu adalah barang haram. Ini salah satunya, yaitu dinamakan didih, darah yang dibekukan itu didih. Bentuknya mirip sekali dengan hati, hati ayam, hati sapi, atau sebagainya. Kadang ada beberapa penjual daging yang nakal, misalnya didih tadi itu dijual dengan atas nama ini loh daging hati gitu, hati sapi gitu. Tapi kalau kita tidak tahu bahwa itu didih, terus kita makan, ya mungkin bisa dimaafkan, tapi kalau kita sudah tahu itu didih, kemudian kita makan, jelas itu adalah makanan haram. Yang kedua yaitu daging babi. Ini adalah bentuk babi bulat yang dipanggang, namanya babi guling. Kita sebagai umat Islam sudah dilarang memakan ini. Bentuknya saja sudah menunjukkan seperti itu ya, Cak. Selanjutnya, gambar yang ketiga yaitu sate ulat. Ibu nggak mau lihat sate ulat barang menjijikkan seperti itu masih mau dimakan. Yang terakhir yaitu daging tikus. Daging tikus seperti itu dipanggang kemudian dijadikan sate. Orang-orang sana itu loh. Ya kita sebagai umat Islam sebisa mungkin menghindarilah makanan-makanan yang menjijikkan seperti jelas sarannya. Baiklah, terima kasih untuk perhatiannya hari ini. Semoga kita dapat dan semak tubuh kita untuk menghindari makan makanan yang haram tadi, dan semoga pembelajaran kita kali ini dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Bu Guru akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.